Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Rens Project Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat ID card atau name tag. ID card atau name tag ini diperlukan untuk tanda pengenal, misalnya KTP atau kartu-kartu yang di perusahaan. Ya, bentuk-bentuknya misalnya contohnya seperti ini. Sebenarnya name tag atau ID card ini bisa dibuat memakai Microsoft Word, Pixellab, PicsArt, Canva, Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan beberapa aplikasi lainnya. Namun untuk tutorial kali ini saya akan membahasnya dengan Canva, karena cara di Canva ini cara yang termudah dan tercepat bikin ID card atau name tag. Sebelumnya kita perlu mengetahui langkah-langkahnya untuk pembuatan ID card, yaitu tentukan temanya, misalnya untuk seminar, gathering, arisan, atau untuk tanda pengenal di kantor atau perusahaan ya, atau kadang-kadang juga bisa tanda pengenal di sekolah ya, itu juga termasuk. Nah, menentukan ukuran ID card ini sangat penting. Lalu persiapkan juga logo atau nama perusahaannya, foto diri, informasi yang ingin dicantumkan, pemilihan warna, jenis huruf, elemen desain, dan pilih aplikasi yang akan dipakai. Yang tadi saya bilang, saya akan memakai Canva. Juga tentukan aksesoris ID card, yaitu jenis card holdernya, tali atau penjepitnya. Di sini kita perlu mengetahui jenis-jenis ID cardnya. Nah, ini ada yang bentuk jenis B1 B ya, ini seri B, B1, B2, B3, B4, dan ini A1, A2 atau A3, bentuknya seperti ini. Ini berbeda ya teman-teman, bukan ukuran kertas yang seri A1, A2, A3 seperti biasa. Ya, kita ada ukuran A4, nah itu seperti itu, ini beda. Ini jenis khusus untuk ID card. Demikian pula dengan jenis B1, B2, B3, B4, ini juga untuk jenis ID card. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi yang ada yang vertikal itu yang jenis B, dan yang horizontal itu jenis A. Jenis B itu tegak, jenis A itu horizontal. Di sini kita juga akan melihat ukuran ID card yang sesuai dengan ISO ya, ISO 7810. Ukuran ISO yang untuk ID 000 ini ukuran SIM card. Itu termasuk ya, disebutnya juga ID. ID 1 atau CR80 atau CR80 ini digunakan untuk ukuran KTP, SIM, credit card, ATM. Ini ada ukurannya, teman-teman bisa lihat. Lalu ID 2 digunakan untuk tanda pengenal di beberapa negara, tapi karena ukurannya cukup besar untuk masuk ke dompet, beberapa negara melakukan perubahan yang mendekati ke ID 1 ya. Untuk yang ID 2 juga ini ukuran visa ya. ID 3 adalah ukuran paspor. Jadi ukuran paspor kalau kita hitung ukurannya seperti ini ya, yang ukuran D3 nya. Nah, ini karena ukuran-ukuran yang saya kumpulkan ya, saya cari hasil survei ya. Hasil survei itu ukuran B1, B2, B3, dan B4 tuh kadang-kadang agak beda-beda dikit ya, beda-beda dikit. Namun ini berpatokan dengan plastik covernya. Plastik cover itu biasanya card holdernya. Dari situ kita bisa menentukan ukuran kertasnya, karena kan tentunya kita ingin kertasnya itu bisa masuk ke card holder. Nah, ini ada ukurannya, teman-teman bisa milih yang B1 ukuran 9 x 5,7 cm, B2 11 x 7,3 cm. Ini bisa dilihat ya. Juga yang ukuran landscape atau ukuran yang horizontal, ini yang sering dipakai tuh ukuran A1 dan A2. Tapi ukuran A3 juga beberapa dipakai ya. Jadi A2 sama A3 tuh sebenarnya ada beda-beda dikit lah, agak diperbesar. Tapi kalau yang A1 ini biasanya ukuran untuk yang seukuran KTP kita, KTP, ATM, kartu kredit, nah sebesar itu. Ini saya berikan juga ukuran ID card dengan
ukuran dalam milimeter, dalam inci, dan ukuran dalam pixel. Ini untuk mempermudah teman-teman melakukan perbandingan. Nah, ini adalah ukuran untuk card holdernya. Jadi dari sini kita bisa menentukan ukuran kertasnya. Sekarang kita mulai cara untuk membuatnya. Pertama-tama kita buka website Canva-nya di Chrome ya. Ini kita buka seperti ini, lalu kita klik tanda tambah karena kita mau custom ya ukurannya. Nah, ini saya mau temanya untuk gathering ya, gathering keluarga atau gathering bersama teman-teman. Ukurannya custom size. Kita klik custom size. Ini akan saya pilih yang ukuran seri B ya, B4, karena itu yang paling besar, jadi lebih gampang atau lebih enak untuk menaruh desainnya. Untuk ukuran lebar kita pakai 9,5 ya. Nah, ini kita ganti dulu. Ini kita ganti ke cm. Ini kita pilih cm. Lebih gampang ya diikutinya kalau cm untuk orang Indonesia ya. Di negeri kita lebih gampang. 9,3 ya. Atau 9,5 itu bisa. Nah, untuk ukuran tingginya kita pakai 13,5 juga, atau 7 juga bisa ya. Nah, ini ukuran sekitar mirip-mirip yang B4 ya. Nah, ini kalau udah langsung kita klik yang create new design. Kita klik lagi, pilih yang memakai bukanya pakai Chrome, jangan pakai aplikasi Canva tapi pakai Chrome. Oke, kalau kita mau yang template ya, search, kita langsung klik, pilih juga, ini juga bisa kita lakukan. Jadi langsung dikasih template. Nah, ini seperti ini template-nya langsung yang ID card. Jadi ini lebih mempermudah kita untuk membuat ID cardnya. Misalnya kita pilih yang ini, nanti kita tinggal ganti-ganti. Ini enaknya di Canva tuh udah disediakan desain ya, yang bisa kita langsung ganti-ganti. Ini kita rubah-rubah. Ini karena ukurannya kan kita tadi custom ya, pasti ukurannya berbeda dengan ini. Nah, ini saatnya kita merubah-rubahnya menyesuaikan dengan ukuran desain kita. Warna juga bisa diganti ya. Oke, kalau misalnya mau ganti warna, kita tinggal klik di bagian hijau misalnya. Langsung kita pilih di color. Kita pilih yang warnanya dirubah, misalnya ini, misalnya ini, kita ubah juga warnanya. Ini kita bisa masukkan foto ya. Ini untuk logo atau nama perusahaan. Ini caranya, tinggal kita klik, kita edit. Ini contoh aja. Ini logo juga bisa teman-teman ubah-ubah ya. Ini kita hapus, lalu kita klik tanda plus. Kita misalnya mau nambahin bentuk lain, ini jangan di jangan di template, kita ubah dulu ke elemen.
Ini bisa diubah-ubah ya. Nah, untuk foto tinggal klik di bagian foto orang ini, lalu kita klik tanda tambah, kita masukkan ke upload, kita bisa ambil foto kita. Oh, bentar. Ini harus dipinggirkan dulu ya, karena ini ternyata diletaknya di dalam. Nah, perhatikan ini ya. Jadi kita singkirkan dulu ini lingkaran yang di pinggirannya, kita singkirkan. Lalu kita ambil foto kita masukkan ke dalam frame-nya. Ini ada frame soalnya. Nah, baru kita kembalikan lagi. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kalau udah tengah belum? Ini udah tengah. Ini kita ganti namanya, kita edit. Ini misalnya kalau yang kita mau untuk yang personal ya, untuk nama kita sendiri. Tapi kalau enggak ya, kalau kita nggak mau, ini misalnya untuk acara kan, kita masih mau diganti-ganti, ini kita hapus. Ya, ini kita delete aja, delete image. Kalau kita kembalikan yang lingkarannya, nah ini kita ganti tulisannya. Jadi misalnya peserta ya, peserta. Lalu ini kita ganti, ini kita kasih space untuk nama ya, kita cari line atau garis. Ini kita panjangkan, karena nama peserta biasanya panjang ya. Ini juga kita hapus. Nah, karena zaman sekarang rata-rata punya medsos ya, atau media sosial, ini bisa kita pakai untuk supaya diisi medsosnya. Jadi ini untuk letak namanya. Perhatikan ini saya dekatkan lebih ke atas untuk memberikan space atau ruang di bawahnya. Di sini kita bisa, biasanya kalau acara-acara gathering gitu ada sponsor ya. Nah, ini kita edit aja, kita tulis rata-rata ada sponsor. Kalau ada sponsor, kita tulis supported by. Di sini nanti kita letakkan logo-logo dari yang mensponsori. Kita misalnya cari logo aja ya. Karena nggak ada, kita untuk contoh aja. Nah, ini kita kalau misalnya cuma 3 nih ya, kita atur seperti ini. Contohnya nanti waktu pas acara berlangsung, biasanya tinggal diisi namanya ya, tinggal diisi namanya. Lalu ini biasanya kita mengisi untuk medsosnya, kita bisa kasih biar tinggal diisi ya sama pesertanya. Kita kasih, ini kita edit, kita kasih tanda add, jadi langsung tahu kalau di sini biasanya untuk diisi ya, diisi medsosnya. Ini kalau fontnya terlalu tebal, kita bisa ganti. Nah, untuk menampilkan kalau ini untuk acara apa gitu ya, ini kita bisa tulis di sini, kita tulis
kita duplikat aja ini, duplikat, kita taruh di sini, kita edit. Nah, karena kita pengen tulisannya berbaris dari atas ya. Kita turunkan. Nah, bisa tulisan di sini. Ini gathering misalnya. Ini kita duplikat ya, biar tulisannya gampang. Gathering. Nah, seperti ini. Peserta. Lalu kalau ini kita fontnya mau dirubah, kita tinggal ubah aja. Mana tadi? Nah, ini biar sama ya. Oke. Warnanya, misalnya warnanya kita nggak mau warnanya hitam gini ya, kita ganti aja. Kita kasih warna hijau. Ini juga kita kasih warna hijau. Oke. Oh, kalau warna hijau di sini nggak terlalu tampak, kita ganti warnanya yang lebih hijaunya lebih gelap. Nah, biar agak sesuai dengan lingkaran yang ada di sini. Lalu kalau misalnya nggak mau ada foto, kita tinggal hilangkan ya. Nah, ini. Terus tanggal teman-teman bisa tambahin sendiri di sini. Kalau misalnya mau ada tanggal. Kalau di sini misalnya mau ada foto acara ya, bukan foto acara, foto lokasi biasanya. Kita bisa ganti. Kita klik tanda plus, lalu kita klik tanda elemen. Ini scannery. Teman-teman nanti bisa pilih sendiri. Nah, ini bisa diganti ya. Yang lingkaran ini kalau nggak kita pakai, kita delete aja. Nah, seperti ini warnanya kalau hitam kurang bagus, kita ganti juga jadi warna hijau. Oke, warna hijau ini juga warnanya kita ganti, karena desain itu bergantung juga dari warna ya. Ini kita ganti juga jadi ini lebih cocok. Nah, ini teman-teman udah jadi ya, tinggal kita simpan, kita download, lalu kita klik PNG-nya. Size-nya kita nggak usah rubah-rubah lagi karena tadi kita juga udah custom ya. Kita download. Oke, selamat mencoba buat teman-teman. Kalau tutorial ini berguna, teman-teman bisa share linknya, dan mohon like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.